Just leave it to me. What a gown this will be. Bibbidi-bobbidi, bibbidi-bobbidi, bibbidi-bobbidi. Oh, it's a beautiful dress. Did you ever see such a beautiful dress? And look, glass slippers. Why, it's like a dream. A wonderful dream come true. Film kartun merupakan salah satu hiburan yang banyak disukai oleh semua kalangan. Sebab film kartun bisa menjadi tontonan untuk semua usia. Selain bentuk gambar yang terkesan lucu dan menggemaskan, cerita yang dimiliki oleh film kartun unik dan sangat menghibur. Ada banyak film kartun dibuat oleh seluruh dunia, tak terkecuali buatan dari tangan dingin Master Hollywood. Walt Disney berhasil merevolusi dunia kartun dengan karakter legendaris seperti Mickey Mouse dan Donald Duck. Hingga hari ini, kedua karakter kartun dicintai dan dianggap sebagai favorit sebagian orang. Sebelumnya ada banyak film kartun yang menjadi primadona di hati semua kalangan, seperti Snow White dan Cinderella. Seiring perkembangan zaman, sudah banyak film kartun lainnya yang menjadi favorit di kalangan anak-anak. Mulai dari Frozen, Toy Story, Larva, Tayo, SpongeBob, dan masih banyak lainnya. Mungkin di antara kamu belum banyak yang mengetahui kalau ada berbagai kartun yang sudah pernah dibuat dan dirilis sejak zaman dulu. Deretan kartun ini dianggap sebagai kartun tertua di dunia. Film kartun apa sajakah itu? Berikut ini akan kita bahas 3 film kartun tertua di dunia. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng agar kalian tahu kisah tokoh-tokoh dan tempat-tempat sejarah lainnya. Yang pertama, Phantasmagorie. Phantasmagorie dianggap sebagai kartun tertua di dunia. Animasi yang sangat pendek adalah salah satu contoh paling awal dari animasi tradisional, yaitu yang digambar langsung dengan tangan. Dibuat pada tahun 1908 oleh kartunis Prancis Émile Cohl, film ini menggambarkan sosok manusia tongkat yang bergerak dan menemukan benda yang berubah bentuk seperti botol anggur yang berubah menjadi bunga. Cohl akhirnya bekerja untuk studio Prancis Eclair dan pada tahun 1912 dia datang ke Amerika Serikat untuk menyebarkan teknik animasi studio tersebut. Setelah Phantasmagorie, Cohl menerbitkan 2 film pendek lainnya yang akan dirilis di Amerika dan juga Inggris. Film ini dibuat dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni inkoheren yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis untuk phantasmograph, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19. Cohl membuat Phantasmagorie dari bulan Februari hingga Mei atau Juni tahun 1908. Walaupun memiliki durasi pendek, karya ini menggunakan sistem narasi stream of consciousness dan akhirnya dirilis pada tanggal 17 Agustus 1908. Cara pembuatan film ini diawali dengan menggambar setiap bingkai animasi di atas kertas yang kemudian direkam secara negatif sehingga seperti dilukis di atas papan tulis. Total bingkai frame yang digunakan berjumlah 700 buah, di mana setiap gambar ditunjukkan 2 kali, sehingga total durasi hampir 2 menit. Yang kedua, Little Nemo. Little Nemo adalah sebuah film animasi bisu tahun 1911 karya kartunis Amerika Serikat Winsor McCay. Film ini merupakan salah satu film animasi pertama yang menampilkan karakter dari komik pertama McCay yaitu Little Nemo in Slumberland. Animasi karakternya yang ekspresif membedakan film ini dari film percobaan animator-animator sebelumnya. Terinspirasi dari buku lipat yang dibawa anaknya ke rumah, McCay mencari potensi dari medium film animasi. Ia mengaku sebagai yang pertama kalinya membuat film seperti ini. Walaupun James Stewart Blackton dan Émile Cohl dari Amerika Serikat dan Prancis telah melakukan hal yang serupa sebelumnya. 4.000 gambar pada kertas untuk produksi film ini difilmkan di Vitagraph Studio dengan pengawasan Blackton. Kebanyakan dari adegan film ini dibuat dari adegan aksi nyata ketika bertaruh dengan rekan-rekannya bahwa ia dapat membuat gambar yang bergerak. Ia memenangkan taruhan tersebut dengan animasi 4 menit dengan karakter Little Nemo menggambarkan karakter McCay. Little Nemo ditayangkan perdana di bioskop pada tanggal 8 April 1911 dan 4 hari setelahnya. McCay mulai menggunakannya sebagai bagian dari aksi vaudeville-nya.
tanggapan yang positif memotivasinya untuk menggambarkan setiap bingkai animasi dengan tangan dari film hitam putih originalnya. Kesuksesan film ini membuat McKay mencurahkan waktu lebih di dalam animasi. Ia melanjutkan Little Nemo dengan film animasi berikutnya yaitu How a Mosquito Operates pada 1912 serta Jerdy the Dinosaurs pada 1914. Yang ketiga, How a Mosquito Operates. How a Mosquito Operates adalah sebuah film animasi bisu tahun 1912 karya kartunis Winsor McCay asal Amerika Serikat. Film berdurasi 6 menit ini menceritakan seekor nyamuk raksasa yang mengganggu seorang pria yang sedang tidur. Film ini adalah salah satu film animasi paling awal dan berkualitas teknisnya dianggap jauh melampaui zamannya. McCay dikenal memiliki keterampilan menggambar yang mumpuni. Ia terjun ke seni animasi pada tahun 1911 dengan film Little Nemo. Untuk filmnya kali ini, McCay memberikan cerita yang lebih koheren dan karakterisasi yang lebih berkembang daripada di film Nemo, dengan pengaturan waktu, gerak, dan bobot yang lebih alami dalam animasinya. Selain secara teknis lebih baik daripada animasi pendek lainnya pada periode waktu tersebut, ini adalah salah satu contoh pertama animasi gambar garis. Film ini menampilkan latar belakang yang minim dan berfokus pada tindakan karakter dalam menceritakan kisah tanpa menggunakan intertitle yang biasanya digunakan untuk menampilkan dialog dalam film bisu. How a Mosquito Operates pun disambut dengan antusias ketika McCay pertama kali menayangkannya sebagai bagian dari pentas vaudeville-nya. Ia lalu mengembangkan lebih lanjut animasi karakter yang ia kenalkan di film ini dengan Jerdy the Dinosaurs pada tahun 1914. Nah, sekian pembahasan kita kali ini mengenai 3 kartun tertua di dunia. Semoga video kali ini dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.